Ada lah, harus ada modal lah. Ya modal nggak terlalu banyak kayak kontraktor yang lain kan. Tapi di YouTube aku lihat bang kayak nggak butuh modal nih bikin IO gitu. Memang nggak butuh modal bikin IO. Maksudnya gimana? Kantornya Tapi bisa kan kita di- ngumpulin orang. Ya, aku kan bilang dulu, aku kantorku di sini di JK. Di sini aku nongkrong, buka laptop, bikin konsep, udah selesai. Kan nggak butuh modal kan? Iya. Artinya kita nggak perlu bangun kantor, nggak perlu persiapkan orang yang kerja di kantor. Udah, karena kita jual kan kreativitas, kita jual konsep sama klien. Konsep kita diterima, alhamdulillah jalan. Tapi gimana bang kita milih tim-timnya? Ini bisa ini enggak? Karena katanya kan nomor satu kuncian pertama ketika memiliki IO ini adalah attitude, komitmen dan yang lain-lain. Iya. Ya kan? Itu gimana bang cara milih orang-orang dalam tim itu gitu? Apa kayak ini kayaknya dari duduknya santun jadi bisa nih masuk IO Mekom gitu? Apa gimana bang? Sebenarnya kalau untuk tim itu ada tim yang memang kita ambil tenaga ahli. Tenaga ahli itu seperti misalnya desainer kan. Kemudian untuk orang IT misalnya. Kemudian kalau untuk kru sih sebenarnya nggak perlu dia ahli di kru. Kadang-kadang juga kita rekrutmen itu kadang-kadang kawan-kawan adik-adik mahasiswa. Iya banyak tuh. Ya udah. Kebanyakan freelance lah. Iya. Kalau kru tuh banyak freelance lah sebenarnya. Ya mereka kalau kru kan sebenarnya gampang, tinggal ikutin apa namanya juknis dari kita atau petunjuk teknis dari kita gitu sudah kita kasih ke mereka, udah tinggal jalanin aja kan. Jadi nggak perlu harus punya attitude-nya bagaimana, nggak. Tergantung eventnya. Tergantung eventnya. Iya, tergantung eventnya. Berarti nggak semua event harus mempunyai attitude yang bagus gitu ya ya? harus lah. Harus kan berarti kalau bang? namanya attitude ya harus. Ya kan nggak semua orang punya attitude yang bagus. Wayu. Wayu. Apapun takut nih. Namanya ya nangani Lebih ke acara. tanggung jawab lah bang. Iya, Makanya lebih kepada kayak bertanggung jawab. makanya briefing gitu Pada ya bang. saat event itu ya harus attitude ya tetap dijaga kan. Nggak harus nggak boleh sembarangan juga kan kawan-kawan kru atau yang lain kan. Tetap pada porsinya lah. Karena kan ada temen siapa gitu bilangnya kayak kami nggak perlu ijazahmu, skill dan kepandaianmu itu nomor sekian. Yang kami butuhkan adalah attitude-mu, tanggung jawabmu dan komitmenmu selama acara ini berlangsung gitu-gitu. Iya, itu benar memang. Ya, tanggung jawab pada saat acara itu ya benar, itu benar. Maka itu tadi aku bilang, artinya di luar itu ya, kalau di luar itu dia attitude-nya kurang baik itu urusan dia. Ya. Tapi pada saat dia ikut sama kita, pada saat kita menjalankan sebuah acara, ya dia dituntut attitude-nya juga harus baik kan. Kemudian dia dituntut juga harus melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari kita. Ya gitu, jangan juga sembarangan dia kan nggak bisa juga. Sejauh ini ada nggak bang? Maksudnya ketika bang kayak ngambil sebuah event kayak nggak puas atau kayak aduh kurang nih ini kerja timnya kurang nih kita. Itu pasti ada. Namanya sebuah acara itu tidak ada yang perfect kan. Nah pasti ada sedikit miss-nya. Yang kayak sampai Tetap ada berantem gitu kekurangan. ada nggak bang? Ya ada juga. Ada. Kok berantem tuh ada juga. Tetap ada. Namanya berantem tuh tetap ada kan. Berantem sama artis itu juga kita pernah kan gitu. Tapi yang nggak usah kita publish lah ya kan gitu. Siapa bang? Kawan abang? Hah? Kawan abang yang berantem sama artis? Ya aku juga, aku sendiri berantem sama artisnya. Artis siapa bang? Nggak usah kita sebutkan lah ya kan. Rahasia dapur ya? Itu rahasia dapur. Nggak boleh tahu. Ini mohon maaf. Kenapa bang? Artisnya banyak mau apa gimana? Ya artisnya bukan banyak maunya, justru nggak sesuai dengan rundown yang kita kasih ke dia gitu. Kita kan pada saat kita kontrak sama dia tuh, kita kan sudah sampaikan nih apa yang harus mereka lakukan sama mereka di sini. Selain mereka manggung, ya kan? Kenapa? Mereka kan ada yang bayar, kita juga ada yang bayar. Jadi klien kita tuh pengen artis itu ketika sampai klien kita pengen makan bareng sama si artis. Nah, ketika artisnya sampai dia nggak mau nih, mohon maaf lah bang, kami capek kali, kami tidur aja. Iya itu kan jadi beban sama kita. Aduh gimana nih? Apa mau kita sampaikan sama klien kita?
Dia udah ready di restoran tuh, udah di satu tempat untuk ya dikira ini artis udah datang sama kita bareng makan siang kan. Tapi memang nggak mau nih. Ya udahlah, kita mohon maaf ya Pak, gini. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, sore juga begitu, ada jadwal meet and greet. Biasa kan kalau artis datang ada meet and greet dengan fans. Ini artisnya penyanyi, pemain sinetron apa gimana tuh Bang? Yang bermasalah memang tadi. Band. Oh, band. Ya. Jadi inisial bandnya Bang? Gak usah lah, gak usah pakai inisial itu kan masalah. Enggak, biar kayak enggak, ini kan jadi thumbnail gitu. Ya, band kan cerita, ini BM gitu. Sedikit cerita apa namanya? Apa tadi yang ditanyakan apa namanya? Tentang masalah yang terjadi, ya kan? Puas nggak puasnya. Puas nggak puasnya. Ya itulah letak ketidakpuasannya. Jadwal jam 4 sore untuk meet and greet itu artis telat. Kalau tidur nih, kita udah bangunin, mereka persiapan lagi telat nih, ya kan? Tapi kan orang yang kayak misalnya kerja sama abang atau kayak nyewa jasa abang itu kayak nggak mau tahu kan? Tapi kayak pasti kenanya tuh ke abang kan? Iya, salahnya kita. Kan? Ya kan, cuman kan kita gitu mengedukasi kan? sama klien ini kenapa? Kita edukasi klien kita kenapa nih artisnya begini? Ya kita punya jawaban kenapa kan? Jadi kita bagaimana caranya memahami klien dengan kondisi yang ada ini kan gitu. Pada saat terjadi masalah, bagaimana masalah itu tidak terlalu besar, kita minimalisir masalah itu. Ya alhamdulillah ketika mereka terlambat ini untuk meet and greet, udah makan siang nggak mau, meet and greet juga mereka terlambat, ya kan? Nah kita otomatis kan ditegur tuh sama klien, kenapa nih? Dianggap kita nih apa ya, kacang-kacang lah kan gitu, nggak profesional kali kerja kalian, masa nggak bisa di-handle. Aku udah bayar loh nih artis, aku udah bayar kalian ini, jasa kalian ini kan gitu. Ya sudah, kita minta maaf. Malam nih jadwal panggung, dari hotel aku udah bilang jam 7 udah standby di lobi, dijemput langsung ke venue, ya kan? Telat juga. Karena perjalanan dari masih artis yang sama nih Bang? Iya, ini kan dalam satu hari di rangkaiannya. Abang harus kasih tahu, jadi kan IO yang lain nanti biar tahu Bang. Dia kayak jadi rangkaiannya dalam satu hari kan. Jadwal manggung mereka kan malam. Nah pas mau manggung itu kita udah wanti-wanti sama manajernya, Mas nanti jam 7 udah standby di lobi ya. Kita jemput, karena malam minggu biasa nih macet kan. Kota Medan agak macet, agak sedikit perjalanan panjang kan, nggak jauh kali sih. Tapi lumayan panjang, butuh waktu 1 jaman lah ke venue karena macet ya. Kita wanti-wanti, udah turun, mereka masih ngeladeni fans-fansnya untuk foto-foto kan, banyak tuh di hotel datang orang ketemu foto, kan mereka ladeni, udah kita udah tarik-tarik, foto, udah di mobil udah kita diem-dieman aja tuh, jalan-jalan. Nggak coba Abang tegur atau bilang? Udah kita tegur. Terus dia bilang apa Bang? Karena waktu itu jadwal dia tuh harusnya tampil barengan dengan Bapak Wali Kota Medan waktu itu ya. Tahun berapa Bang? Biar nanti aku cari sendiri infonya, biar aku tahu bandnya siapa kan tahun gitu. Gak enak lah kan, tahun gak enak lah. Jadi begitu sampai venue, Bapak Wali Kota kan udah di atas panggung. Kita kan lemas jadinya. Duh, udah gitu aja kan. Udah di atas panggung Bapak Wali Kota. Ini masuk mau ke panggung. Mobil begitu turun, artis ini turun, bukan langsung naik ke panggung, masih masuk ke tenda artis istilahnya kan, masuk ke tenda artis, masih minta minum lagi, Mas minta minum lah, disitulah Spanning datang, mohon maaf, jadi situlah aku kasar, anjing naik keleng, serius, hei anjing ngomong bilang, iya, anjing naik keleng, enak ya Bang, itu udah memang udah kayak mana kali lah itu kan. Iya sih. Artinya beban tanggung jawab itu dari siang sore ke malam itu udah waduh. Udah sangat luar biasa lah beban itu, sampai keluar lah itu udah ditahan-tahan. Karena bukan sekali ya Bang. Iya, ditahan-tahan dari siang.